Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini Minggu Maret, kita akan memasuki ibadah kita yang pertama ini. Dan sebelumnya ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Kami segenap jemaat, majelis dan gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat datang dan menyambut Bapak Gondo Suntoro sebagai anggota jemaat baru untuk bergabung di GKMI Bandung dari GKMI Pecangaan dan akan didoakan pada hari ini Minggu tanggal 23 Maret. Sekali lagi. Kemudian yang kedua, Konia mengucapkan seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi dan mensupport kegiatan berbagi nasi box yang telah dilaksanakan 2 kali pada hari Sabtu tanggal 15 Maret yang lalu dan hari Sabtu tanggal 22 Maret. Terima kasih untuk partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tentang Masa Raya Paskah, dalam rangka mendukung kegiatan Masa Raya Paskah akan dibagikan celengan aksi Paskah. Per keluarga dapat mengambil 1 celengan atau dapat juga mengambil untuk perorangan 1 celengan. Celengan dibawa kembali ke gereja saat acara Paskah. Mohon dukungan jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Kemudian yang selanjutnya tentang ibadah Komisi Youth diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret jam 9.30 di gedung PPA dan pembicaranya Bapak Penatua Agus Rianto. Temanya beriman seperti Petrus. Kemudian Basar Baju Murah akan diadakan Basar Baju Murah tanggal 16 Maret dan 23 Maret. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Kemudian Pria Sejati, Camp Pria Sejati Bandung di Wisma Shalom diadakan pada tanggal 11 sampai 12 April dengan investasi reguler atau menikah atau umur lebih dari 30 tahun Rp750.000. Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Penatua Agus Rianto. Kemudian yang berulang tahun, Ibu Lili Felicia Febiola tanggal 23 Maret, Bapak Lipit Ping tanggal 23 Maret, Bapak Daniel Pasaribu tanggal 26 Maret, Bapak Simon Leonard tanggal 28 Maret, Ibu Lim Hung Niang tanggal 29 Maret, Bapak Stefanus Sandrawan tanggal 29 Maret, Bapak Widodo tanggal 29 Maret. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati selalu. Kemudian jadwal Minggu tanggal 30 Maret bisa dilihat di layar LCD, ya, bisa ditampilkan. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ada semangat dan sukacita? Amin. Luar biasa pagi hari ini Tuhan berikan cuaca yang indah. Meski mungkin tadi dalam perjalanan ke sini macet Bapak Ibu ya, ada macet sana sini, tapi biarlah sukacita tetap ada dalam diri kita. Terlebih pagi hari ini kita mau satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tinggalkan sejenak hal-hal yang menyebabkan kita tidak fokus. Tinggalkan sejenak hal-hal yang mungkin membuat kita tidak mau benar-benar berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Holy, Holy, Holy.
semua kita saat ini, hari ini mau sujud menyembah Dia. Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Petrus 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, amin, amin. Amin, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh diizinkan oleh Tuhan dan juga karena penyertaan Tuhan kita bisa ada kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah di minggu keempat, ya, di minggu keempat di bulan ini, yang juga menjadi sesuatu bulan yang terus boleh mengkoreksi diri hidup kita, sehingga nanti ketika kita juga boleh merayakan Paskah, kita juga benar-benar boleh menghayati kembali akan arti dan makna daripada kebangkitan Tuhan kita itu. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita terus mempersiapkan diri kita dalam menyambut Paskah kita, dan juga dukung untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Nanti juga akan ada bazar baju, ya, kelihatannya setelah selesai ibadah, ya, ibadah pertama dan ibadah kedua. Dan juga ada itu camp pria sejati. Jadi ini juga bagi bapak-bapak kaum muda yang tadi juga dikatakan usianya 30 tahun, ya. Boleh mengikuti, kalau ada mungkin kendala bisa menghubungi juga Penetua Agus Rianto supaya juga bisa dipulihkan, dibaharui, ya, kaum pria-pria ini sehingga juga menjadi laki-laki, ya, yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tadi juga di warta kita bersyukur karena Bapak Gondo Suntoro menyatakan diri akan bergabung dengan keluarga besar GKMI Bandung, ya. Jadi Bapak Gondo ini adalah papanya dari Ibu Lydia, ya, papanya dari Ibu Lydia. Dulu berjemaat di GKMI Pecangaan di daerah Jepara, ya, dan sekarang menjadi jemaat GKMI Bandung. Nah, karena itu dengan kasih saya minta Pak Gondo boleh maju ke depan untuk kita sambut dan saya doakan sebagai bagian keluarga dari GKMI Bandung. Mari Pak, silakan maju ke depan. Jemaat dulu Pak. Ya, ini Bapak Ibu Saudara kita, ya, orang tua kita Pak Gondo yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar GKMI Bandung. Karena itu sebagai keluarga, mari kita juga saling mendukung satu dengan yang lainnya dan juga saling mendoakan, saling mensupport dalam setiap kehidupan kebersamaan kita. Jadi kita sambut dengan sukacita, Pak Gondo boleh hadir di GKMI Bandung. Kami dengan sukacita menyambut Bapak dan juga dengan harapan jadikan ini juga rumah, ya, tempat bersekutu, ya, bersama-sama bertumbuh, berbuah bersama dalam waktu yang Tuhan masih izinkan dan berikan dalam kehidupan ini. Ya, selamat datang Pak di GKMI Bandung. Walaupun sudah beberapa kali ikut ibadah komisi senior, ya, tapi juga hari ini sudah menjadi sah menjadi bagian keluarga besar GKMI Bandung, ya. Jadi Bu Lydia juga papanya sudah di sini gitu, ya. Bu Lydia juga itu luar biasa pelayanannya. Papanya juga pasti nanti luar biasa dalam pelayanannya. Mari kita doakan Bapak Ibu untuk Pak Gondo sebagai keluarga kita. Bapak di dalam surga, hari ini ketika kami beribadah di minggu keempat di bulan ini Tuhan, kami juga boleh bersukacita karena ada anakmu Pak Gondo yang juga boleh menjadi bagian dari keluarga besar GKMI Bandung. Kami menyambut kehadirannya, kami menyambut Tuhan keberadaannya, dan biarlah juga dalam kebersamaan dalam satu keluarga di GKMI Bandung ini, kami juga boleh saling isi mengisi, saling topang menopang, saling kuat menguatkan, sehingga juga dengan demikian iman kami terus boleh bertumbuh di dalam terang kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh bersukacita dan menyambut dengan penuh rasa syukur untuk kehadiran anakmu Pak Gondo ini menjadi bagian dari GKMI Bandung. Dan biarlah dia juga Tuhan ketika dia menjadi bagian dari GKMI Bandung juga boleh memiliki rasa memiliki akan kehidupan kebersamaan di GKMI Bandung ini. Dengan demikian juga segala hal yang ada pada dirinya juga boleh dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati juga untuk hari-harinya Tuhan. Berkati juga mungkin untuk pergumulan-pergumulannya, kerinduan-kerinduannya, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Berkati juga untuk anak, menantu dan juga cucu dimanapun berada. Biarlah juga Engkau selalu hadir dalam setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur kami menyambut orang tua kami ini, Pak Gondo, menjadi bagian dari GKMI Bandung. Karena itu Pak Gondo, hadirlah dan bersukacitalah di dalam persekutuan di GKMI Bandung ini. Dan biarlah semua yang ada pada dirimu juga Engkau boleh persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan
yang telah menyelamatkan hidupmu. Karena itu sebagai rasa syukur untuk menyambut engkau di GKMI Bandung ini, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun atas engkau dan memberi kelimpahan dan sukacita sebagai juga bagian dalam persekutuan Tuhan yang ada di GKMI Bandung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati. Amin. Selamat datang di GKMI Bandung. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, sungguh sukacita ya Bapak Gondo, kami menyambut dengan hangat bergabungnya Bapak ke GKMI Bandung, dan sungguh kami juga berharap Bapak boleh merasakan kehangatan cinta kasih dari kami kepada Bapak. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita masih belajar tentang beriman ya. Kayaknya 1 bulan ini serentetan itu ada kaitannya dengan beriman, tapi kayak sub temanya itu sedikit tidak sama begitu. Dan dalam 1 minggu ini pun yang kita rasakan dalam persekutuan-persekutuan PA itu juga berisi beriman gitu. Kemarin sempat saya bergumul, Tuhan ini kenapa ya? Atau memang Tuhan mau berbicara secara pribadi langsung dengan saya merasa seperti itu. Karena kayaknya mirip-mirip gitu tentang beriman, tentang teguh percaya, tentang kalau beriman itu tidak sekedar percaya, kalau beriman itu tidak sekedar mengasihi dan mengampuni gitu. Dan seperti apa nanti mungkin akan dijabarkan oleh Pak El, karena hari ini itu menantang temanya beriman vs khawatir Bapak Ibu. Nah itu kan 2 hal yang sama-sama sering terjadi dalam hidup kita, dan ini di VS kan. Nah nanti kita akan belajar bersama. Namun kita tak boleh ragu karena Tuhan selalu pegang hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tak pernah ku ragu denganmu Tuhan. Kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Jiwa
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sudah ada sukacita sekarang? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita mau belajar akan firman Tuhan. Karena kita datang hari ini, tujuan utama kita itu adalah untuk membangun iman kita, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sering sekali memang dalam hidup kita tak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan sering sekali kita sudah mengalami berkali-kali, tapi masih dalam benak kita, aku tak mengerti Tuhan. Tapi hari ini kita mau dibentuk, kita mau dibangun. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun ku tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nyatakan sekali lagi, sering ku tak mengerti Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Meski kita sering tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, namun hari ini sepenuh hati kita mau menghamba kepada-Nya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sungguh luar biasa Tuhan, kami mohon Engkau mengajar kami untuk selalu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Serahkan diri, Genapi karya-Mu, serahkan diri, genapi karya-Mu. Pujian yang mengingatkan kami bahwa memang Tuhan seringkali dalam kehidupan kami ini, dalam segala perjalanan-perjalanan yang kami lalui, kami tidak mengetahui apa yang boleh datang dalam hidup kami. Apakah kebahagiaan, apakah juga duka yang begitu menyedihkan bisa selalu datang dengan tiba-tiba. Tapi hari ini kami juga mau diingatkan bahwa di kehidupan yang ada di dalam belantara yang kelam, yang penuh dengan 1000 tanya itu, sesungguhnya Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Ada Engkau Tuhan yang memegang, memimpin dan menyertai kami. Dan itu membuat kami menjadi kuat dan kokoh sesungguhnya dalam menghadapi hidup ini. Dan biarlah juga melalui firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan, hal tersebut juga boleh semakin kami temukan dan juga boleh kami hidupi, sehingga juga kami menjadi anak-anak-Mu yang terus memuliakan Engkau dalam segala kisah kehidupan kami. Hadirlah Tuhan dan izinkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang telah dipersiapkan, dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Beriman versus khawatir. Ya, jadi beriman diperhadapkan dengan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan didasari dengan Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Satu perikop dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsunggos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang juga mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, tadi ketika pujian persiapan firman Tuhan, yang agak mendadak juga, Bu Dita tidak kasih tahu ini mau firman Tuhan, lalu selesai dia nyanyi langsung suruh maju ke depan begitu ya. Saya kelagapan tadi begitu. Judulnya kan Jejakmu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Jejakmu Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan syair-syairnya itu kan menarik, Bapak Ibu. Dikatakan tadi, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nah, pujian ini kalau kita coba bedah Bapak Ibu dengan cepat, ini mau memperlihatkan bahwa memang inilah kenyataan hidup kita. Ya, sebagai orang yang mengaku sebagai orang percaya pun, sebagai orang yang paling setia mungkin beribadah pun, sebagai orang yang tidak pernah lupa membaca firman Tuhan, tidak pernah mungkin lupa berdoa, tidak lupa untuk melayani Tuhan. Ternyata satu kenyataan yang ada dalam hidup orang-orang beriman sedemikian rupa, hidupnya selalu penuh dengan misteri, penuh dengan kemisterian. Ya, kemisterian tersebut ada di dalam tanda tanya. Apakah hidup hari esok itu akan tetap fine-fine saja? Akan hidup hari esok itu akan bahagia-bahagia saja? Apakah hari esok itu akan berhasil-berhasil saja? Atau mungkin sebaliknya, hidup esok itu penuh dengan kesusahan, hidup hari esok itu penuh dengan persoalan, permasalahan, dan seterusnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sesungguhnya pujian yang tadi kita naikkan itu mau mengingatkan kita juga bahwa dalam satu hal, sebagai kita orang-orang yang mengaku sebagai orang beriman, saya mau katakan Bapak Ibu, sebagai orang beriman kita ini, apapun kualitas iman kita, ya mau sangat kuat, mau setengah-setengah kuat, mau gak kuat sama sekali, beriman itu tidak akan menjadikan hidupmu terbebas dari masalah. Betul tidak? Ada di sini orang yang sudah beriman kepada Tuhan itu bukan baru 1-2 hari, tapi sudah ngelotok sampai berpuluh-puluh tahun. Hidupnya adakah di sini yang tidak terbebas, yang terbebas dari masalah? Jadi mau saya katakan Bapak Ibu, kalau kita mau bersepakat, beriman itu tidak akan menjadikan hidup kita itu terbebas dari masalah. Dari konflik, adakah di antara kita orang yang diberkati rumah tangganya di dalam Tuhan, suami istri tidak pernah ribut? Ya, kalau itu kita sudah aminkan lah ya, gitu ya. Atau kita juga sebagai orang yang beriman, sekuat-kuatnya beriman, sepercaya-cayanya kepada Tuhan, gak pernah yang namanya mengalami khawatir. Ada kita yang tidak pernah mengalami khawatir? Khawatir akan hari esok kita. Khawatir akan kehidupan kita. Khawatir bahkan kepada anak-anak kita akan menjadi apa dan seperti apa mereka di hari esok. Bahkan mungkin masih ada juga di antara kita yang khawatir. Setelah kita meninggalkan dunia ini, saya itu akan kemana sesungguhnya? Mungkin juga menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Ini menjadi sesuatu fakta Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, kalau kita boleh jujur ya,
bahwa ketika kita beriman ini sesungguhnya tidak menjadikan hidupmu itu terbebas dari masalah, konflik, dan kekhawatiran. Tetapi saya tidak berhenti dalam kalimat tersebut. Tapi saya lanjutkan, namun ketika kita beriman tentunya dengan penuh kesungguhan, kekhawatiran tadi, masalah, konflik, dan seterusnya itu, dan ditambahkan lagi yang lain, silahkan. Semuanya akan datang, tetapi dengan kita semakin beriman, sesungguhnya kita akan mendapatkan kemampuan. Untuk apa? Paling tidak kita akan menjadi orang yang pertama sekali itu menjadi orang yang tenang. Tenang dalam melihat persoalan-persoalan dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita ini kan tidak tenang dalam menghadapi persoalan hidup kita. Itulah yang membuat kita semakin dihantam oleh persoalan itu. Ibarat air di dalam sebuah kolam, kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di dasarnya ketika air itu terus digoncang, Bapak Ibu. Tapi ketika air itu menjadi tenang, kita akan bisa melihat apa yang ada di bawah, ya, di dasar dari kolam tersebut. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan di sini, orang yang beriman itu dengan penuh kesungguhan tentunya, ya kalau sedang-sedang, ya kalau kurang, ya kadang-kala memang gak bisa menjadi tenang. Tapi ketika kita semakin beriman, maka sesungguhnya ketenangan itu akan ada dalam diri kita. Dan konsekuensi lanjutnya, ketenangan itu akan menjadikan kita kuat. Kuat di sini bukan berarti langsung bisa beres persoalannya. Ya, ini juga Bapak Ibu. Ya, tadi malam juga dikatakan iman kita itu bukan memiliki iman, kita itu bukan mau mengejar iman yang gede-gede besar-besar Bapak Ibu. Artinya iman yang spektakuler, tetapi kita mau mengejar iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Iman yang benar itu adalah iman yang percaya sekalipun semua persoalan itu masih ada, tetapi saya tetap beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita hanya mengejar iman yang besar Bapak Ibu, artinya mengejar sesuatu iman yang sanggup mengatasi persoalan kita, kadang-kadang kita bisa mengalami kekecewaan. Karena kalau saya katakan, Bapak Ibu mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, apakah persoalan hidup kita bisa langsung beres ketika kita sudah tuntas membaca Alkitab? Menghafalkan seperti anak-anak sekolah minggu, menghafalkan ayat, apakah persoalan kita akan hilang? Justru semakin kau menghafalkan, semakin engkau justru bisa jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan, justru bisa jadi persoalanmu makin bertambah dalam hidup kita. Betul tidak Bapak Ibu? Semakin engkau menjadi orang yang baik dan benar, justru engkau semakin banyak persoalanmu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang hidup ini kan seringkali kontradiksinya di dalam keadaan situasi seperti itu. Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu, semakin kita beriman, itu akan memampukan kita untuk menjadi tenang. Dan menjadi kuat serta apa? Menemukan jalan atas semua masalah, konflik, dan kekhawatiran yang ada itu. Jadi kadang-kadang kita itu seringkali beriman itu langsung mau melompat, pengen dapat jalan keluarnya. Tapi tidak melalui sebuah proses, beriman dulu dengan sungguh-sungguh, percaya dulu kepada Tuhan, yakin dulu dengan penyertaan Tuhan, lalu memasuki kemisterian tersebut, tentunya tidak sendiri, tetapi di dalam iman berjalan bersama dengan Tuhan. Kayak lagu itu, ya, jalan-jalan gak mengerti, tapi dia mau tidak mau sendiri, lalu dia katakan dalam refnya, ajarku memahami semua yang kau ingini. Jadi artinya dia pengen Tuhan ajar aku. Kalau Tuhan mau mengajar berarti apa? Ya hadirkan Tuhan. Supaya Tuhan bisa dengan leluasa juga menyertai dalam kehidupan kita. Dan akhirnya bisa menguasai segala kekhawatiran kita. Tapi omong punya omong Bapak Ibu, kembali saya tanya, apa ada di antara kita dalam hidup kita sampai hari ini tidak pernah mengalami yang namanya kekhawatiran? Pasti kita mengalami kekhawatiran. Ya, kekhawatiran tentang hari esok kita dan seterusnya. Nah, hari ini kita belajar dari jemaat Filipi Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau dirangkum Bapak Ibu, jemaat Filipi ini ya sesungguhnya jemaat yang sungguh luar biasa bagi Paulus secara personal. Ya, kalau di dalam dunia teologi dikatakan di sini jemaat Filipi ini Paulus itu adalah jemaat yang dia mengatakan ini jemaat yang bersukacita karena Paulus itu banyak sekali mengeluarkan kata sukacita.
Ya, ketika melihat jemaat di Filipi ini, dia juga menolong pelayanan Paulus kalau kita baca. Tapi ternyata Bapak Ibu, jemaat yang dikatakan ini jemaat yang penuh dengan sukacita, surat sukacita, ya, Paulus ini katakan ini jemaat Filipi ini dengan surat sukacita. Tapi ternyata kalau boleh dirangkum, ya bisa juga diteliti lagi ada hal-hal yang lain. Tapi ternyata di dalam jemaat yang sukacita bagi Paulus ini, ternyata kita lihat di situ ada paling tidak 6 persoalan yang mereka sedang hadapi. Ya, ada 6 persoalan. Kalau dilihat dalam Filipi 1 ayat 28 sampai 30, mereka sedang menghadapi persekusi dan penganiayaan dari pihak luar. Nanti di rumah bisa dicek Bapak Ibu. Mereka sedang menghadapi persekusi. Artinya ia diganggu oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ya, mereka beribadah diganggu. Nah, sama mungkin dengan zaman kita pada saat ini juga banyak anak-anak rumah-rumah Tuhan yang juga diganggu untuk boleh beribadah. Lalu apa? Mereka mengalami kehidupan yang terlalu fokus pada kepentingan pribadi. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang masih egois. Akunya gede banget gitu. Itu kita baca Filipi 2 ayat 1-4. Peneguhan pengaruh ajaran palsu. 2 ayat 3. Ya, ada juga ajaran. Lalu ayat 4 dan yang keempat dan kelima, perpecahan dan ketegangan di dalam jemaat. Tadi di ayat yang kedua dan ketiga. Lalu juga di dalam ayat yang keenam ada rasa khawatir dalam kehidupan keseharian. Dan ayat yang keenam, kesulitan ekonomi yang ada dalam jemaat di Filipi. Nah, 2 hal yang warna kuning itu sepertinya ada dalam teks bacaan kita pada saat ini. Ya, itu di ayat yang kedua dan ketiga. Ternyata di situ ada 2 perempuan yang sedang berantem Bapak Ibu. Eudia dan Sintike itu perempuan. Ini 2 perempuan sedang berantem. Nah, biasanya kalau 2 perempuan berantem itu mudah gak didamaikan Bapak Ibu? Ya, saya tanya sama perempuan, yang jawab laki-laki. Ya, biasanya kadang-kadang ya seringkali itu. Kenapa perempuan itu sulit didamaikan Bapak Ibu? Kenapa? Banyak main perasaan, ya kan? Perasaannya itu sudah tergores, itu biasanya sulit untuk didamaikan. Nah, ini 2 persoalan ini. Padahal kedua orang ini juga adalah orang yang berpelayanan. Lalu diminta Sun Gos itu untuk mendamaikan mereka. Singkat cerita, saya tidak tahu kelanjutannya apakah bisa damai atau tidak. Itu persoalan pertama. Tapi kita tidak fokus ke situ, tapi kita fokus dalam rasa khawatir yang sedang dihadapi jemaat di Filipi ini. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ketika Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, kata apapun juga ini itu sebenarnya bukan hanya sekedar dimunculkan oleh Paulus, tapi itu didapatkan data oleh Paulus bahwa ternyata jemaat Filipi ini sedang mengalami kekhawatiran tentang apapun juga. Jadi bukan hanya bicara tentang makan, tentang minum, tapi sepertinya secara holistik jemaat ini sedang khawatir. Bukan hanya khawatir tentang hari esoknya, tentang kematian, tentang setelah hidup kemana, tapi ternyata mereka sedang khawatir terhadap apapun juga dalam hidup mereka itu. Dalam hari-hari mereka. Secara holistik, secara menyeluruh. Mereka itu sedang khawatir. Ini kan berarti berat Bapak Ibu. Kekhawatiran yang ada. Nah, karena itu Paulus di sini memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang kuat. Ya. Tapi ternyata mereka itu sepertinya berbaju Superman, tetapi dalam keadaan yang rapuh. Kadang-kadang kan kita juga seringkali seperti itu ya. Itu kan gambarannya menarik tuh Bapak Ibu. Bajunya kan Superman, ya kan? Tapi kakek-kakek ternyata. Tapi juga rapuh Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita juga ini seringkali mengakui kita ini orang yang kuat dan segala macam. Tapi juga pasti kita pernah mengalami yang namanya kerapuhan. Kekhawatiran dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau saya melihat di sini Bapak Ibu, Paulus memberi nasihat bagaimana menghadapi kekhawatiran tersebut. Dan juga sebagai perenungan kita pada saat ini. Nah, kalau kita mencermati Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, ya dari ayat 6 itu, maka kalau itu menjadi sebuah satu bagian, ternyata Paulus katakan ada pola yang mau dikatakan dalam menghadapi kekhawatiran itu. Apa polanya? Ya, ini menjadi
kalau tema kita beriman diperhadapkan dengan kekhawatiran, siapa yang harusnya menang? Ya kalau diversuskan harusnya beriman. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi kekhawatiran kita? Nah, kalau kita lihat dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, ini menjadi sebuah jawaban untuk kita menghadapi kekhawatiran. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Nah, ternyata yang pertama, perhatikan ayat 6. Dikatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kalimat selanjutnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ternyata kunci yang pertama untuk kita bisa bertarung dengan kekhawatiran kita di dalam iman, maka kunci utamanya adalah kita harus berdoa. Ya. Ini sepertinya simple Bapak Ibu. Ini sepertinya sederhana. Artinya bukan langsung menyelesaikan persoalannya dulu. Tapi dibangun dulu keintiman dengan Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam sikap hidup yang mau setia berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Betul ya? Jadi kalau kita tidak berdoa berarti kita sedang apa? Tidak bernapas. Nah kalau kita tidak bernapas berarti kita sedang apa sesungguhnya? Mati. Jadi ternyata poinnya di situ Bapak Ibu. Dikatakan di situ, ya sampaikan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama Paulus bilang untuk menghadapi kekhawatiran itu dengan tentang segala apapun, ya itu memang menjadi fakta yang ada dalam hidupmu. Hadapi bukan dengan kekuatanmu yang hebat, bukan dengan fisikmu, dengan akalmu, tapi datanglah kepada Tuhan. Ngobrollah sama Tuhan, bicaralah sama Tuhan dalam doamu kepada Tuhan. Ya, jadi ini bicara doa ini gak ada cerita-cerita serak ini. Ya kan ada orang yang disuruh doa itu langsung serak. Gitu kan. Ini bicara tentang kita ngomong. Artinya ngomong dengan Tuhan itu juga bisa bukan hanya dengan suara kita Bapak Ibu. Tapi dengan hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Ya, ini kadang-kadang ya makanya sebenarnya kita ini orang percaya itu harusnya selalu hidup di dalam doa Bapak Ibu. Doa itu bukannya bicara kita ya cari ruangan yang sepi. Tapi dalam setiap nafas kehidupan kita ini terus ada doa. Ada percakapan-percakapan intim dengan Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Terus Tuhan bagaimana aku menghadapi ini? Apa yang akan aku lakukan? Minta petunjuk. Ya, kalau zaman dulu kan itu Menteri Penerangan kita kan itu Harmoko selalu ngomong menurut petunjuk Bapak Presiden. Gak pernah menurut dia kan. Selalu menurut petunjuk Bapak Presiden. Itu kan Menteri Penerangan kita. Kalau Vina pasti gak kenal itu dengan Harmoko. Iya kan. Kalau saya masih kenal itu karena zaman saya masih zaman Soeharto. Gitu kan. Nah kadang-kadang kita ini gak pernah Bapak Ibu lalu dengan kekuatan. Jadi artinya kekhawatiran kita poin pertama bisa dihadapi dengan doa. Dan di dalam doa itu juga dikatakan di situ dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi juga doanya bukan hanya doa keluh kesah tapi juga doa ucapan syukur. Bersyukur juga artinya bersyukur ketika engkau sedang menghadapi persoalan. Nah ini kita perlu ubah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu bersyukurnya hanya ketika dapat berkat-berkat yang kita rindukan. Tapi harus bersyukur Bapak Ibu dengan persoalan yang sedang kau hadapi. Karena orang yang kalau sudah bersyukur dengan persoalannya artinya dia nerima. Dan orang yang nerima dengan persoalannya dia akan dikuatkan untuk menghadapi persoalan itu. Percaya enggak Bapak Ibu? Orang itu akan bisa lebih sembuh kalau dia dimulai juga dengan menerima, ya saya sedang sakit. Tapi orang kalau denial, menolak bahwa dia sedang sakit, maka akan sulit untuk bisa disembuhkan. Jadi penerimaan. Dan penerimaan itu berarti apa? Rasa syukur. Terima dulu. Terima dulu dalam doa itu. Lalu selanjutnya apa? Ketika doa dan ucapan syukur itu Paulus katakan di ayat yang ke-7. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kalau kekhawatiranmu itu ada, engkau naikkan di dalam doa dan permohonan syukur. Maka ayat ke-7 apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ngapain? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi kalau doa kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita peka dengan suara Tuhan. Artinya itu kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan aku yakin damai sejahtera Allah akan memimpin dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya orang umum gak masuk akal, tapi kita tetap akan menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun hidupmu penuh dengan persoalan. Pernah enggak Bapak Ibu melihat orang yang sedemikian rupa? Hidupnya itu gak hanya satu persoalannya. Kayaknya hidupnya itu banyak sekali persoalannya. Tapi Bapak Ibu lihat, kok orang ini tenang-tenang saja. Kok orang ini adem-adem saja. Nah mungkin karena ini Bapak Ibu. Karena damai sejahtera Allah itu memimpin kehidupannya. Dan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Tidak masuk lagi akal, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya hatinya dipelihara, pikirannya dipelihara oleh Tuhan. Kalau hati kita, dan ini bahasa sebenarnya bahasa simbol Bapak Ibu. Tapi kalau saya bilang, kalau pikiran kita itu dikuasai oleh Tuhan, ya, maka sesungguhnya seluruh hidup kita ini akan menjadi cerminan daripada kasih Tuhan. Ya. Beriman itu sesungguhnya memang bukan bicara tentang kita jadi hal-hal yang praktis. Tapi ketika orang semakin beriman kepada Tuhan, maka iman itu akan mengubahkan karakternya. Karakternya dalam hal apa? Ya dalam bentuk ini, dia akan menjadi orang yang tenang, kalem saja. Ya, dalam menghadapi semua kehidupan ini. Bukan berarti dia masa bodoh, bukan berarti dia cuek. Tidak, dia hadapi, tapi dia akan tenang. Nah ini kalau mungkin bagi kami ini orang-orang Batak ini agak sulit ini. Ya kan? Untuk menghadapi persoalan itu dengan tenang. Betul tidak? Ya kalau kita jujur ya orang-orang Batak ini ya sulit ya. Tapi kalau teman-teman kita dari Jawa itu wah ini bisa Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini bangsa ini belum pernah ada presidennya dari orang Batak. Ya, kalau ada presidennya dari orang Batak kayaknya selesai negara kita ini Bapak Ibu. Berantem semuanya. Apa kau? Katanya gitu kan. Apa kali kau rupanya? Nah, itu kan sudah langsung tantang menantang gitu kan. Nah gitu. Tapi kan coba lihat Bapak Ibu. Bukannya saya menjadi pendukung presiden kita yang baru lengser ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu. Presiden kita itu bombardir untuk persoalan mencacat celahnya itu kan gak 1-2 kali itu kan. Untuk presiden kita yang baru lengser ini. Coba kita lihat tenang gak dia ngadapinya. Tenang aja kan. Lipat tangan gitu kan. Sambil mesem-mesem gitu kan. Ini kan menunjukkan Bapak Ibu. Ini ada damai sejahtera yang memimpin. Jadi dia tidak dibunuh, tidak dihancurkan oleh persoalan. Nah kadang-kadang kita itu seringkali kekhawatiran kita menghantam iman kita. Akhirnya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan parah-parahnya seringkali kekhawatiran kita itu mengubahkan iman kita. Tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Akhirnya kita cari kuasa-kuasa yang lain. Jadi karena itu Bapak Ibu, hal yang kedua, kalau yang pertama kita membangun keintiman dengan Tuhan. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Adem hidupmu. Lalu praktisnya Bapak Ibu, Paulus ini ternyata menarik kalau saya lihat. Dia nggak ngomong hanya dalam teori, tapi juga ada hal-hal praktisnya. Ayat yang ke-8. Kalau damai sejahtera Allah itu sudah memelihara hati dan pikiran kita, maka ayat ke-8 itu bisa enggak kita lakukan Bapak Ibu? Dikatakan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi artinya Paulus bilang kalau damai sejahtera Allah itu sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan punya fokus untuk memikirkan apa? Memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, ya, memikirkan yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itu menjadi pikiran kita. Artinya ada positive thinking kalau bahasa yang lainnya. Hidupnya enggak jadi hidup negative thinking. Tapi hidupnya selalu ada dalam positive thinking. Ya, karena pikirannya sudah dikuasai oleh damai sejahtera Allah.
Ya, fokus hidupnya digeser dari digeser menjadi memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan-kebajikan. Ya. Jadi istilahnya itu membentengi diri. Nah, orang beriman itu juga perlu membentengi diri. Ya. Ibarat ini masalah. Ya, kalau saya kasih sama Pak Agus, sesungguhnya ini berpulang kepada siapa? Menerima masalah ini atau tidak? Kalau ini ibaratnya sebuah masalah, ini Pak Agus ambil nih. Kalau dia menjadi orang yang hidupnya di dalam dikuasai damai sejahtera Allah dan fokusnya memikirkan semua yang baik-baik tadi di ayat 8, dia nggak akan ambil ini, betul tidak? Kalau Pak Agus nggak ambil ini sebagai masalah, maka masalah ini ada di mana sesungguhnya sekarang? Ada di Pak Agus atau di saya? Ada di saya tetap kan? Pak Agus nggak ada dapat masalah itu. Nah kadang-kadang kita ini Bapak Ibu, karena pikiran kita itu tidak kita fokuskan kepada Tuhan. Pikiran apa? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, sebajikan dan patut. Akhirnya kita sering kali memikirkan, sekarang dia kok kayak gitu, berburuk sangka, berprasangka. Dan akhirnya itu sesungguhnya membuat kita menjadi orang yang semakin khawatir. Ya kan? Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatur lidah orang. Betul tidak? Bisa enggak kita mengatur lidah orang untuk berkata selalu manis kepada kita? Bisa enggak? Saya enggak bisa mengatur lidah si Abah untuk selalu berkata-kata manis kepada saya. Tapi saya bisa mengatur diri saya untuk tidak menanggapi apa yang dia perkatakan. Ketika apa? Ketika damai sejahtera itu menguasai hidup ini. Benar enggak Bapak Ibu? Nah ini memang enggak mudah. Kenapa gak mudah? Ya karena kita memang tadi itu punya perasaan. Tapi Bapak Ibu kalau di dalam kita beriman kepada Tuhan, perasaan kita itu juga harusnya dikuasai oleh Tuhan. Lalu ini juga Paulus katakan Bapak Ibu, hal yang berikutnya. Ketika Paulus katakan kalau semua itu damai sejahtera Allah, maka engkau memikirkan hal-hal yang di atas yang luar biasa. Maka apa? Paulus juga bilang itu bukan hanya untukmu jemaat Filipi. Tapi Paulus katakan di ayat yang 9. Aku pun juga sudah melakukan itu. Nah ini Bapak Ibu, Paulus itu ternyata memang sebagai rasul yang tidak ngomong doang. Ya, dia tidak omon-omon. Tapi Paulus itu juga sebagai rasul yang juga menghidupi apa yang diperkatakannya. Makanya ketika saya juga menyampaikan renungan ini sebenarnya berat Bapak Ibu. Ya, saya juga ditampar terlebih dahulu juga ini berarti. Ya berarti harus mulai belajar memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Sebagaimana Paulus juga sudah lakukan. Di tengah-tengah situasi yang ada. Karena dikatakan di ayat 9, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Apa yang sudah ada dalam gambaran hidup Paulus, lakukanlah itu juga. Jadi artinya juga ini sekarang message ini, surat ini datang kepada kita Bapak Ibu. Paulus juga hari ini sedang ngomong kepada kita. Mungkin kau sedang khawatir, engkau sedang bermasalah. Yuk, ubah cara pandang hidupmu. Lalu kalau itu engkau melakukan, dikatakan di ayat 9 terakhir. Dengan demikian Allah sumber sejahtera, damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah damai sejahtera itu menyertai kita Bapak Ibu. Apakah kita menjadi orang yang akan dikuasai oleh dunia ini? Tentunya tidak. Kita akan dikuasai oleh kasih karunia Tuhan. Dan itu akan menopang segala perjalanan kehidupan kita. Nah dari pola ini Bapak Ibu, saudara dan saudari, maka kita boleh lihat beriman itu berarti apa? Sadar bahwa semua tidak akan selalu ideal. Ya. Jadi orang yang beriman itu akan selalu hidup dalam kesadaran, yes memang semuanya tidak bisa ideal. Artinya ideal itu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, cocok dengan semua selera kita. Betul tidak? Orang yang beriman itu akan selalu dibangun dalam kesadaran, ya aku paham semuanya gak akan ideal. Kesaksian saya Bapak dulu, saya sempat stres di awal-awal masuk dalam dunia pelayanan. Stresnya kenapa? Karena saya terlalu memaksakan semuanya ideal sesuai dengan harapan saya. Lelah Bapak Ibu. Ternyata gak ada yang ideal. Semua tidak akan selalu ideal.
Ya, sadar bahwa tidak semua akan ideal. Pasanganmu pun tidak akan pernah ideal dengan apa yang engkau harapkan. Enggak ada pasangan itu yang ideal sesuai dengan apa yang engkau impikan. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, enggak ada. Apapun itu. Sama hamba Tuhan pun kalau engkau punya ekspektasi harus ideal seperti ini. Engkau bisa kecewa Bapak Ibu. Kalau engkau ngarapin saya sebagai hamba Tuhanmu, gembalamu ideal sesuai ekspektasimu. Maka itulah yang membuat engkau kecewa Bapak Ibu. Karena saya juga bukan pemuas daripada idealismemu. Ya. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, kayak gitu perhatikan tuh gambar itu kan menarik. Itu kan sepertinya salaman. Tapi sebenarnya di belakangnya itu ya banyak orang seperti itu kan. Dicekik Bapak Ibu. Ini nyata hidupan kita. Jadi kalau ada orang yang di depanmu itu sedang senyum-senyum, jangan itu kau anggap sebagai sesuatu yang ideal. Dia sedang bermanis muka. Jangan Bapak Ibu, karena di dunia kita ini juga bukan hanya pada zaman Yesus ada Judas. Zaman kita ini juga Judas Iskariot itu juga masih banyak Bapak Ibu. Betul tidak? Ya, betul enggak? Orang yang mengkhianati kita zaman sekarang ini juga banyak. Enggak ada yang namanya zaman kita ini Judas Iskariot itu enggak hidup. Zaman kita ini pun Judas Iskariot versi tahun 2025 banyak Bapak Ibu. Bahkan lebih cerdas lagi. Ya, lebih hebat lagi. Jadi dengan itu maka kalau kita sadar semua tidak ideal, tapi bukan berarti kita berhenti, maka hati dan hidup kita fokuskanlah pada kata dan kehendaknya. Tadi itu ayat yang ke-8 itu. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis. Yang manis artinya kecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kecap kebaikan manusia. Kecap kebaikan Tuhan. Kecap pemeliharaan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan yang sudah dan akan terus dinyatakan dalam hidupmu. Providentia Dei. Pemeliharaan Tuhan sesungguhnya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya. Kita fokuskan itu dan apa kehendaknya. Ini akan merontokkan dengan sendirinya setiap masalah pada waktunya. Nah kadang-kadang kita ini seringkali pengen masalah semua konflik itu pengen cepat-cepat selesai gitu. Khawatir pengen cepat-cepat selesai. Padahal Bapak Ibu seringkali mungkin sesungguhnya masalah konflik kekhawatiran itu lama hadir dalam hidup kita. Sesungguhnya itu sebenarnya ada karya dan kehendak Tuhan yang mau membentuk kehidupan kita. Karena itu berarti apa Bapak Ibu? Kalau kita fokus pada apa kata dan kehendak Tuhan, maka apa? Kita akan belajar menikmati semua proses tersebut dan akhirnya mengizinkan semua permasalahan itu rontok dengan sendirinya. Dan itu lebih menarik Bapak Ibu. Kalau semua persoalan itu rontok dengan sendirinya. Seperti ya, Pak Agus kemarin di rumahnya ada pohon durian ternyata Bapak Ibu. Tapi sayangnya satu buahnya. Ini nanti jadi sumber masalah. Karena itu tadi malam saya menjauhkan diri dari melihat itu. Karena nanti kan aduh saya lihat enak ini. Kalau enggak dikasih sakit hati saya nanti. Nah ini kan juga belajar Bapak Ibu. Memikirkan yang manis. Ya saya tahu itu satu. Lalu cerita juga Bu Nani. Ada 2 Pak kemarin. Sudah jatuh 1. Rasanya apanya? Apa namanya? Dagingnya kuning. Lalu istri saya tambah-tambah pintar lagi dia ngomong. Itu berarti durian Luna Maya katanya. Lalu saya berimajinasi. Oh Luna Maya berarti kinyis-kinyis enak ini ya. Apa namanya ya gitu ya. Tapi kan dalam hati batin. Itu kalau sampai datang ke pastori baru enak gitu kan. Ya udah saya fokuskan, saya ingat juga besok saya mau ngomong firman Tuhan. Saya pikir yang manis-manis saja, bukan dari Pak Agus dan Bu Nani, yang dari Tuhan sajalah. Gak ada saya bilang seperti itu. Kan belum tentu dia pelit. Mana tahu bukan dari pohonnya nanti dia kirim. Dia beli di Indomaret atau di apa namanya di Jogja yang harga duriannya 700.000 sebiji. Dia antar ke pastori, kan siapa yang tahu Bapak Ibu kan? Namanya berharap. Di dalam iman. Iya kan sekarang udah pernah juga ada yang ngantar 700.000 datang ke pastori itu. Kan ada juga itu nanti ya siapa tahu ya ada yang lain. Nah tapi kalau kita pikir yang manis-manis, kalau kita gitu, ini kan bisa berpikir kan jelek, harus berpikir negatif. Ini saya gembalanya gak diantar nanti. Lalu kan pikir, tapi kalau kita fokuskan kepada Tuhan, ya kita rontokkan itu. Udah, jadi akhirnya saya gak kehilangan sukacita. Tidur tadi malam gak mimpi buruk. Tapi mimpi indah juga dan bisa bangun dengan hari ini dengan semangat. Bapak Ibu kekhawatiran itu bisa kita rontokkan ketika kita fokus kepada Tuhan. Itu poinnya Bapak Ibu. Ya. Nah karena itu mari Bapak Ibu saudara dan saudari.
Masalah sesungguhnya kalau saya katakan di situ Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ini masalah yang terbesar itu bukan ada di luar kita, tapi ada dalam pikiran kita. Sesungguhnya ini seringkali terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Masalah itu ada sebenarnya di dalam pikiran kita. Pikiran kita inilah yang paling berat sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, ya, maka sesungguhnya pikiran kita akan menjadi ringan untuk kita jalani. Ya kan? Hari ini kita mungkin belum bisa makan yang enak, tapi kita tetap akan bahagia. Hari ini kita belum bisa pergi liburan ke kutub utara, tapi kita tetap akan bisa bahagia. Benar kan? Kita belum bisa beli ya apa ini dan itu, tapi kita akan tetap bahagia Bapak Ibu. Nah ini kan sekarang banyak orang-orang di kota ini kan stres, diperbudak dengan segala pekerjaan. Akhirnya ketika mereka di desa, pergi ke desa, mereka lihat di situ hidupnya kok bahagia banget. Orang di desa itu kadang-kadang rumahnya hanya sederhana gitu ya. Tapi mereka sepertinya dalam tanda petik itu bahagia. Orang di kota rumahnya gedong, kamarnya luar biasa, tempat tidurnya empuk, tapi tidurnya tidak pernah nyenyak. Orang di desa mungkin tidurnya hanya di amben-amben di kayu, lantainya dari tanah, tapi mereka bisa tidur dengan nyenyak Bapak Ibu. Makan juga bisa dengan sebebas-bebasnya. Kita kadang-kadang begitu banyak mungkin pekerjaan kita, harta kita, tapi makan kita menjadi makan yang harus terbatas dan dibatasi. Itu dimulai dari mana? Pikiran Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu bisa kita kalahkan ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang di atas, yang daripada Tuhan. Nah ini kalimat yang baik Bapak Ibu. Kalau kita pikiran kita juga selalu ada, semuanya akan berlalu. Itu kan kita pengkhotbah juga kan. Tidak ada yang abadi. Ya. Kalau kita juga selalu dalam pikiran kita ini Bapak Ibu, semuanya akan berlalu. Itu betul-betul kita refleksikan. Saya pikir kekhawatiran itu juga akan kita sadari, semuanya juga akan berlalu. Ini ungkapan iman, semuanya akan berlalu. Jadi artinya gak ada yang sesuatu itu tinggal diam, tetap selama-lamanya seperti itu. Cepat atau lambat semuanya akan berlalu. Gak ada yang selamanya abadi. Kita pun gak abadi Bapak Ibu. Karena itu perlu kita pikirkan. Nah karena itu beriman kalau kita perhadapkan dengan kekhawatiran. Berarti apa? Mari kita memfokuskan diri pada catatan utama kita, yaitu Tuhan. Kalau kita mau mengalahkan kekhawatiran kita, mari kita fokuskan diri pada catatan utama kita, yaitu Tuhan. Dan tidak terlalu terganggu dengan catatan pinggir, yaitu keadaan-keadaan yang ada. Tapi kita fokuskan kepada kasih karunia Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan. Ya. Nah ini kalimat yang bagus. If you have time to worry, kalau engkau ada waktu untuk mengalami kekhawatiran, you have time to pray. Sesungguhnya engkau punya waktu juga untuk berdoa. Jadi artinya bukan hanya engkau punya waktu untuk khawatir, tetapi sesungguhnya engkau juga punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk berdoa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dalam dunia beriman kita itu enggak ada hal-hal yang terlalu spektakuler yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Hal yang simpel sesungguhnya bisa menghantam kekhawatiran kita. Yaitu apa? Doa. Doa, ya doanya juga ya doa yang tulus dan murni. Doa itu bukan bicara rumusan struktur kata-kata Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, seringkali kita itu gak mau berdoa karena terintimidasi dari orang yang sepertinya kalau doa itu buat kata-katanya menarik. EYD-nya lengkap, subjek, predikat, objeknya lengkap. Ya, bahkan pencarian kata-katanya itu manis. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu bisa jadi dan sangat jadi, Tuhan tuh gak ngelihat itu. Buktinya apa? Bapak Ibu pasti sudah tahu. Doa yang paling sederhana yang langsung Tuhan terima, doa siapa? Doa siapa Bapak Ibu? Doa penjahat yang ada di mana? Sebelah mana? Gak ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, di sebelah aja itu tulisan teksnya. Jangan tambah-tambahin sebelah kanan. Karena kadang-kadang kita ini seringkali bilang kanan itu yang baik. Kiri itu jelek. Gak ada itu Bapak Ibu. Kalau kirimu itu jelek, maka potong tangan kirimu. Ya, gak ada Bapak Ibu. Ini yang buat kita ini kadang-kadang orang Indonesia ini sulit berkembang. Anak-anak kalau nulis pakai tangan kiri dibesetnya, dipukulin gitu loh. Padahal bisa jadi Bapak Ibu katanya kalau orang yang nulis pakai tangan kiri justru otaknya itu lebih hebat Bapak Ibu. Karena dia mikirnya bisa lebih jauh Bapak Ibu.
Ya, kadang-kadang itu banyak dulu jemaat saya itu, dia anaknya perempuan, nulisnya pakai tangan kiri, mamanya guru, dipukulin tuh anaknya, dicubitin, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Nah itu penjahat di sebelah Yesus Bapak Ibu, doanya simple dak? Doanya maksa Tuhan dak? Apa doanya? Apa doanya Bapak Ibu, redaksinya, masih ingat gak? Cuman dia bilang gitu doang kan. Kalau engkau sudah di Firdaus, ingat aku aja lah. Dia nggak minta Bapak Ibu supaya Tuhan itu meletakkan dia di Firdaus. Dia nggak minta. Kalau engkau sudah di Firdaus, ingat ingat aku. Oh ya tadi aku ketika disalib ada orang penjahat di sebelahku. Ya, si Polan lah namanya gitu ya. Entah siapalah namanya. Udah itu ya. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Perhatikan. Tuhan bilang apa? Mulai saat ini. Berarti artinya detik ini engkau bersama dengan siapa? Bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Ini berarti dimulai dari doanya, percakapannya, nafasnya dengan Yesus itu dengan apa? Dengan hati yang tulus dan murni. Jadi karena itu doa Bapak Ibu sesungguhnya itu sangat simpel dan mudah untuk kita lakukan. Kalau hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan seperti engkau ngobrol dengan manusia. Jadi Tuhan itu tidak ngelihat grammarmu Bapak Ibu. Ini subjekmu benar enggak ini? Predikatmu, kata depan, kata akhir, ya imbuhannya ini benar enggak ini kamu ucapkan? Tuhan tuh enggak ngelihat gitu. Tapi Tuhan lebih melihat apa? Hati. Bahkan kalau dibilang sebelum engkau berkata pun Tuhan sudah tahu. Tapi juga dengan jangan jadi aminkan itu. Kalau gitu aku enggak perlu berdoa. Ya kan? Serak terus aja. Karena ketika aku serak pun Tuhan sudah tahu apa yang mau kukatakan. Kan Tuhan maha tahu, lalu gak perlu berdoa, makan pun gak perlu berdoa. Tapi kalau lagi lauknya daging, mari kita berdoa. Gitu kan. Kalau tahu tempe, cuman tahu tempenya ini gak perlu kita doakan, gak jadi daging dia. Bapak Ibu, catatan utama kita kepada Tuhan. Jangan catatan utama kita dengan dunia ini. Jadi ketika engkau punya kekhawatiran, sesungguhnya engkau punya waktu untuk berdoa. Ingat Bapak Ibu. Ini kalimat bijak ini yang saya temukan. Khawatir adalah cara kita mengabaikan kebahagiaan yang ada di depan mata kita. Jadi ketika engkau khawatir, sesungguhnya engkau sedang dengan sadar mengabaikan kebahagiaan yang sesungguhnya ada di depan matamu. Di depan hidupmu. Jadi kalau hidup kita terlalu khawatir, maka kita sesungguhnya menghilangkan bahagia. Atau juga apa? Menghilangkan sukacita kita. Jadi karena itu kalau kita beriman kepada Tuhan Bapak Ibu, sesungguhnya iman itu bukan membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Tapi iman itu membuat kita mengalami kebahagiaan. Tapi itu perlu diproses dalam hidup kita ini. Bagaimana? Bisakah kita melakukannya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan, kami sudah boleh kembali diingatkan untuk terus belajar memfokuskan hidup kepadamu ya Tuhan. Dengan demikian maka kami bisa menikmati semua persoalan yang ada dalam hidup kami. Dan kami menikmatinya bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi menikmatinya untuk menjadi pemenang dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan dan mampukan kami untuk menghadapinya. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kembali kita bersama-sama mengungkapkan komitmen pemuritan kita. Dengan bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita juga mengungkapkan kembali pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sudah terpuaskan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan firman Tuhan hari ini? Amin ya. Ya, beriman vs khawatir. Kalau mungkin bisa juga ya, beriman dan khawatir bolehlah beriringan. Jadi khawatir namun tidak hidup di dalam kekhawatiran. Jadi saat khawatir kita tetap beriman gitu. Nah, itu mungkin akan lebih membuat kita meskipun khawatir tetap ingat fokus kepada Tuhan gitu. Mungkin sedikit kesaksian sedikit Bapak Ibu ya. Tadi malam saya dengar ini, minta izin sama Bu Danu. Ini kesaksiannya Bu Danu Bapak Ibu ya, luar biasa. Ini yang saya bilang tadi, khawatir beriringan dengan beriman. Jadi pada saat kita mau baksos, Bu Danu itu belanja lah sama Bu Lilis, Bu Endang, Bu Esther. Nah pada saat belanja ternyata waktu mau parkir mobil, Bu Danu itu nyerempet mobil dan sampai dekok. Dekok itu apa ya? Penyoknya tuh panjang sekali dan ada motifnya gitu. Nah lalu Bu Danu bilang, Bu Ibu udah ibu-ibu belanja dulu ya, saya biar di sini. Di sini tuh untuk apa Bapak Ibu? Kalau kita kayak gitu pasti khawatir kan? Karena Bu Danu tuh turun lalu melihat lukanya. Wah ini 5-10 juta ini dalam hati dia. Kalau kita khawatir yang tidak beriman, pasti orang itu nggak ada. Pemiliknya itu masih belum datang gitu. Ada sopirnya juga belum. Nah tahu nggak Bu Danu kalau misalnya itu khawatir yang dikuasai khawatir saja, dia bakal melarikan diri. Toh nggak ada CCTV, nggak ada yang melihat. Daripada kena 10 juta, kan gitu Bapak Ibu. Tapi dia bilang gini, aku saat ini pergi untuk pelayanan gereja, untuk baksos. Saya percaya Tuhan akan melindungi aku. Maka tahu nggak apa yang dilakukan Bu Danu? Dia nunggu pemiliknya di situ. Dia tunggu sampai datang. Dia pikir itu pemiliknya, itu sopirnya. Lalu dia bilang pengakuan dosa. Lalu sopirnya, ibu maaf, saya sopirnya itu keren, rapi, batian gitu. Udah Bu Danu makin khawatir, aduh sopirnya aja kayak gini, apalagi nanti majikannya, datanglah majikannya. Itu Bu, bosnya saya katanya. Lalu Bu Danu, Pak saya pengakuan dosa, saya ngelukain mobil Bapak dan mau bertanggung jawab kan. Tahu nggak Bapak Ibu, di luar dugaan kita. Kalau biasanya orang, ya kita hitung Bu, hitung-hitungan nih gitu ya. Si Bapak itu bilang, oh iya Bu, baik saya lihat diterima maafnya dan gak apa-apa. Sudah Ibu pulang saja gak apa-apa. Padahal mobil itu baru 3 minggu. Baru Nissan yang pintunya itu buka sendiri geser tuh, set itu. Mobil mewah Bapak Ibu intinya ya. Tapi benar yang Bu Danu bilang, dia beriman Tuhan akan melindungi dan benar dilindungi. Dia tidak disuruh untuk mengganti rugi dan dimaafkan. Bu Danu berulang kali kembali lagi, dia ketemu lagi, Pak terima kasih minta maaf ya. Iya Bu, iya gak apa-apa. Sudah Ibu pulang saja. Terus Bu Danu bilang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin kata Bapak itu. Kita gak tahu apakah dia seiman dengan kita ya Bu ya. Kita gak tahu karena dia gak ngomong apa-apa. Tapi itulah, iman dan khawatir itu boleh berjalan beriringan, tapi fokusnya di beriman. Khawatir tapi andalkan Tuhan. Itu, beri tepuk tangan untuk kesaksiannya Bu Danu. Makasih ya Bu Danu ya, jempol. Kita juga biarlah boleh juga meneladani apa yang sudah dilakukannya. Dan hari ini kita mau naikkan doa syafaat karena mungkin di antara kita masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Biarlah itu kita dimampukan untuk boleh terus beriman kepada Tuhan. Kau selalu ada.
aku bisa seiring detik berlalu, yakin ku mulai terkikis, asaku memudar, arahku semakin tak tentu. Kau takkan biarkan ku tergeletak, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku. Kau takkan biarkan ku tergeletak, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tergeletak. Dia selalu ada untuk menopang dalam segala yang kita lakukan. Seiring detik berlalu, yakin ku mulai terkikis, asaku memudar, arahku semakin tak tentu. Kau takkan biarkan ku tergeletak, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku. Kau takkan biarkan ku tergeletak, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku, selalu ada untukku. Pendoa syafaat dipersilahkan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala berkat, pertolongan dan perlindungan-Mu atas diri kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin jalan hidup kami, dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, serta hal-hal yang tidak berkenan yang kami perbuat, menyakiti hati dan perasaan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya sepanjang perjalanan kehidupan yang kami jalani, entah itu suka ataupun duka, dan kalau hari ini kami masih ada, dan sejenak kami boleh melihat ada jejak-jejak-Mu ya Tuhan, yang terus senantiasa menopang kehidupan kami, dan kami tetap percaya penyertaan-Mu akan selalu ada di dalam kami. Kami bersyukur kalau Engkau menempatkan kami di GKI Bandung ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul. Kiranya Tuhan Engkau terus menambahkan kesehatannya, sukacita, hikmat dan kebijaksanaannya dalam menggembalakan kami di GKMI Bandung ini. Dan Tuhan sendiri yang akan menopang seluruh kehidupannya, baik pelayanannya, keluarganya dan kesehariannya. Dan Tuhan juga tetap pimpin kemanapun hamba ini berada. Kami juga berdoa untuk semua majelis dan para pelayan hari ini Tuhan,
agar terus diberi kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Juga untuk setiap program-program yang ada, mulai dari Komisi Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, Komisi Bapak, Komisi Perempuan, dan Komisi Senior boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga Tuhan pagi ini bersepakat berdoa dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini dalam pergumulan ekonomi mereka. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan umat-Nya. Dan Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh umat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa kami juga bersatu hati berdoa untuk para staf mentor tutor dan anak-anak di PPA Pelangi Pemulihan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kiranya mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga lewat pelayanan PPA Pelangi Pemulihan ini, anak-anak yang Tuhan percayakan dan juga orang tua mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah kondisi dunia yang semakin tidak membaik. Kiranya Tuhan tetap melindungi segenap bangsa ini. Jauhkanlah bangsa kami ini dari roh pemecah belah. Dan terkhususnya kami berdoa untuk pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden beserta para menteri, seluruh anggota DPR, MPR, aparat TNI, Polri, dan seluruh pejabat, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan dan hikmat serta kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan ini. Dan biarlah kiranya setiap pujian yang sudah dinaikkan, serta doa-doa yang telah dipanjatkan, dan juga untuk firman Tuhan di ibadah pagi ini, kiranya dapat memberikan kekuatan dan semangat bagi seluruh jemaat-Mu dalam mengiring Tuhan. Dan untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita mau menyaksikan persembahan dance atau tarian dari siswa-siswa PPA. Oh ya, ada artisnya Bapak Ibu, anaknya Bu Mesta, Fuji. Ya, kemarin di TikTok itu ada yang komen, si Dahlia ini mirip Fuji katanya. Tahu nggak ya Bapak Ibu Fuji? Selebgram yang terkenal itu, yang cantik itu. Dan hari ini ada Fuji di antara mereka. Inilah siswa PPA Pelangi Pemulihan. Silakan Mariana.
Wow, luar biasa ya. Anak-anak kita ngedance-nya. Bagus ya Abah ya? Bagus ya, luar biasa. Oh iya, percaya Bapak Ibu gurunya Abah? Enggak, ya. Sama, saya juga enggak percaya. Baiklah, tibalah saatnya kita mau memberikan apa yang sudah kita persiapkan dari rumah, persembahan yang akan kita sampaikan. Para petugas pengedar kantong persembahan dipersilakan untuk maju ke depan mempersiapkan diri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik untuk kami, dan pagi hari ini Tuhan kami sudah mempersiapkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagian kecil Tuhan, namun biarlah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu ini. Tuhan, Kau juga tutup bungkus para majelis yang mengelolanya, berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mempersembahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kita akan iringi dengan pujian Sajege Aku Nderek Gusti. Pujian Jawa Bapak Ibu ya. Pak Agus, Bu Lydia, Pak Subur, yang bisa bahasa Jawa ya. Sajege Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sekali lagi Sajege. Aku nderek Gusti. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajege aku nderek Gusti, artinya itu adalah apa Pak Agus? Sesungguhnya aku itu ngikut Tuhan gitu ya. Nderek Gusti Yesus, nderek itu ikut Tuhan ya. Kalau di situ sajege aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hidupku itu diberkati Tuhan. Ini supaya ngerti nih artinya, yang enggak ngerti gitu ya.
Lalu apa? Ketika diberkati, atiku ayem tentrem. Atiku itu hatiku damai, tentrem. Lalu kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Semua itu Tuhan yang memberikan. Jadi itu. Lalu di refnya matur nuwun itu artinya apa? Terima kasih. Ya, hatur nuwun kalau Sundanya. Terima kasih Yesus. Kulo matur nuwun, aku berterima kasih. Itu Bapak Ibu ya, jadi arti lagunya sakjeke aku nderek Gusti. Sekarang arahkanlah hatimu juga kepada Tuhan Allahmu yang selalu mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, terus berkati kita. Silakan bersatu dulu sejenak.